Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Pertanyaan dari Baginda Raja hampir membuat Abu Nawas celaka. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas? Tokoh fenomenal dari Baghdad yang terkenal dengan kecerdikannya. Apabila menjawab suatu masalah, ia selalu menggunakan cara yang membuat orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. Pernah pada suatu hari ketika ia sedang berada di istana, Baginda Raja mencoba menggodanya dengan pertanyaan yang konyol. Pada saat itu sang raja membuat peraturan. Barang siapa yang berkata jorok di dalam istana, maka akan dihukum penjara selama sebulan. Dan pertanyaan yang akan diajukan merupakan sebuah pertanyaan jebakan. Wahai Abu Nawas, menurutmu tempat kita berasal seperti apa? Tanya Baginda Raja. Tentu saja apabila dijawab secara jujur, kalimat yang keluar adalah kalimat jorok. Dan kalau sampai Abu Nawas mengucapkannya, sudah pasti akan mendapat hukuman. Namun dengan kecerdikan yang dimilikinya, Abu Nawas menjawab dengan kalimat yang berbeda. Ketahuilah Paduka, itu adalah suatu tempat yang sangat menakutkan, jawab Abu Nawas. Sang raja yang tadinya berharap Abu Nawas akan berkata jorok malah dibuatnya kebingungan. Apanya yang menakutkan Abu Nawas? Kenapa bisa menakutkan? Tanya Baginda Raja heran. Mungkin Paduka tidak menyadari ketika Paduka datang dari sana waktu bayi pasti dalam keadaan menangis. Itu dikarenakan tempatnya yang sangat menakutkan, jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Baginda Raja kembali bertanya, baiklah Abu Nawas, tadi itu adalah tempat kita berasal. Kalau tempat kita akan kembali seperti apa? Abu Nawas dengan entengnya menjawab, tempatnya seperti sirkus Paduka. Untuk kedua kalinya sang raja dibuatnya kebingungan. Seperti sirkus? Kamu ini aneh Abu Nawas. Bukankah akhirat tempat yang menakutkan? Kenapa dibilang seperti sirkus? Dan tadi yang seharusnya tidak menakutkan malah kau bilang menakutkan, ujar Baginda Raja. Nanti di akhirat Paduka akan melihat bermacam-macam cara orang berjalan. Ada yang berjalan tanpa tangan dan kaki. Mereka itulah yang suka berbuat aniaya. Ada pula yang berjalan dengan mukanya akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ada juga yang berjalan menggunakan tangannya sementara kakinya di atas. Mereka itulah pelaku zina yang tidak sempat bertaubat. Mereka semua akan merasa kesakitan yang amat sangat. Nah, dari kesemua perilaku mereka ini, apabila dikerjakan di dunia, pasti akan dianggap pertunjukan sirkus. Bukankah demikian, Paduka? Balas Abu Nawas. Baginda Raja pun kagum dengan cara berpikir Abu Nawas. Di sela-sela candaannya, ia tak pernah melewatkan pesan-pesan mengenai pedihnya siksaan bagi orang-orang yang berdosa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kala itu Abu Nawas sering meninggalkan kota Baghdad untuk berniaga. Sudah banyak negeri yang ia singgahi. Keuntungan yang didapatkan dari bisnisnya ini tentu sangat besar. Oleh sebab itulah, kini Abu Nawas sudah jarang ke istana. Sang raja pun menjadi kangen kepadanya. Wahai pengawal, sudah lama aku tak melihat Abu Nawas. Suruh Abu Nawas kemari, titah Baginda Raja. Ampun Paduka, tapi Abu Nawas sedang berada di negeri seberang untuk berniaga, jawab salah satu pengawal. Sekarang dia jadi orang sibuk hingga tak pernah lagi datang kemari, kata Baginda Raja mengeluh. Singkat cerita, saat Abu Nawas pulang, ia pun segera datang ke istana menghadap Baginda Raja. Selamat datang wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu? Sambut Baginda Raja senang. Alhamdulillah, saya baik-baik saja Paduka, balas Abu Nawas. Bagaimana usaha dagangmu?
kamu sekarang jadi orang sibuk, sampai lupa dengan rajamu, tutur Baginda Raja. Ampun Paduka, saya sama sekali tidak akan melupakan Baginda, tapi kesibukan saya yang membuat saya tidak sempat menghadap Paduka Raja, jawab Abu Nawas. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan keluar kota lagi? Tanya Baginda Raja. Insya Allah besok Paduka, jawab Abu Nawas singkat. Oh, kali ini negeri mana yang akan kau datangi? Tanya Baginda Raja kembali. Abu Nawas lalu menyebut sebuah negeri yang sempat membuat Baginda Raja kaget. Hati-hati Abu Nawas, saya dengar kabar di negeri tersebut rajanya terkenal jahat. Kalau kamu sampai kenapa-napa di sana, segera kabari saya, ujar Baginda Raja. Baik Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Keduanya pun lalu ngobrol ngalor ngidul, bercanda tawa melepaskan rasa kangennya. Keesokan harinya, Abu Nawas melakukan perjalanan menuju negeri yang disebutkan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri tersebut. Ia menelusuri jalanan kota yang cukup asing baginya. Baru kali ini aku merasakan ada kota sepi. Kota-kota yang saya singgahi sebelumnya hampir semuanya ramai penuh dengan orang berjualan. Setelah beberapa lama berjalan, Abu Nawas mulai merasakan letih. Apalagi barang dagangan yang ia bawa terbilang cukup banyak. Ia pun mendatangi rumah salah satu warga. Assalamualaikum, bolehkah saya numpang istirahat? Kata Abu Nawas sambil mengetuk pintu rumahnya. Setelah pintu rumah dibuka, ternyata penghuninya adalah seorang wanita tua dan anak gadisnya. Silahkan masuk tuan, jawab wanita tua itu. Penghuni rumah tersebut terlihat sedang dirundung masalah. Raut mukanya menunjukkan kesedihan. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, Ibu kenapa terlihat murung? Wanita tua itu lalu menceritakan bahwa rajanya punya kebiasaan yang buruk. Sang raja gemar menikahi gadis-gadis desa, tapi setiap kali sang raja menikahinya, esok paginya si gadis langsung dihukum mati. Dan kali ini anak gadis satu-satunya wanita tua itu besok akan dinikahi sang raja, yang berarti ia siap-siap akan kehilangan anaknya. Mendengar keluhan wanita tua itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia ingin menolongnya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Saat menjelang malam, Abu Nawas terus memikirkan cara agar bisa menyelamatkan anak gadis wanita tua itu. Akhirnya ia pun mendapatkan ide yang cemerlang. Pagi harinya prajurit kerajaan datang untuk menjemput anak gadis tersebut. Tunggu tuan, izinkan saya ikut menghadap rajamu, pinta Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. Siapa kamu? Ada keperluan apa kamu ikut kami? Bentak salah satu prajurit. Saya adalah paman dari anak gadis itu. Pernikahan rajamu tidak akan sah bila tidak ada walinya sebagai saksi. Dan wali gadis itu adalah saya selaku pamannya, kata Abu Nawas berpura-pura. Akhirnya Abu Nawas ikut serta menghadap sang raja. Setelah acara pernikahan selesai dan sang raja sudah merasakan kenikmatan, ia pun menyuruh prajuritnya untuk segera menghukum mati anak gadis tersebut. Tunggu Paduka Raja, sebelum Paduka menghukum gadis itu, izinkan saya memberikan cerita kepadanya, supaya dia tidak sedih menghadapi kematian, pinta Abu Nawas. Sang raja tidak keberatan. Ia mempersilahkan Abu Nawas untuk memulai ceritanya. Di situ Abu Nawas bercerita tentang kisah yang sangat indah, hingga sang raja tertarik ikut mendengarkan ceritanya. Cukup sampai di sini dulu. Kalau kamu besok masih hidup, maka aku lanjutkan ceritanya, kata Abu Nawas kepada gadis tersebut. Sang raja ternyata penasaran dengan kelanjutan cerita yang dibawakan Abu Nawas. Sang raja lalu menunda hukuman mati gadis itu demi untuk mendengarkan kelanjutan ceritanya. Besoknya Abu Nawas kembali melanjutkan bercerita, dan kali ini ceritanya bertambah menarik. Namun lagi-lagi saat ceritanya semakin seru, Abu Nawas segera menghentikannya.
Ia kembali berkata ceritanya akan dilanjutkan besok kalau gadis itu masih hidup. Sang raja untuk kedua kalinya menunda hukuman mati. Kejadian ini terus berulang-ulang sampai seminggu, hingga sang raja melupakan hukuman yang akan ia berikan. Di akhir cerita, Abu Nawas menyisipkan nasihat betapa pentingnya menjadi raja yang baik dan sayang kepada rakyatnya. Disitulah akhirnya sang raja menjadi sadar bahwa perilakunya selama ini ternyata membuat rakyatnya senantiasa dicekam ketakutan, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak gadis. Berkat nasihat Abu Nawas, sang raja kini menjadi raja yang baik, dan gadis yang dinikahinya dijadikan permaisuri untuk selamanya. Kisah selanjutnya. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas, tokoh fenomenal dari Baghdad yang tersohor dengan tingkah konyolnya. Akalnya yang cerdik dan cerdas sering membuat Baginda Raja kewalahan. Dengan beribu cara, Baginda Raja mencoba menjebak Abu Nawas, namun ia selalu saja bisa lolos. Tapi pada pertemuan kali ini, saya tidak akan mengisahkan tentang perseteruan antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Kisah kali ini menceritakan bagaimana Abu Nawas menjawab pertanyaan seputar agama dari seorang ulama ahli fikih. Yang bikin lucunya, Abu Nawas menjawab tidak perlu menggunakan dalil ataupun hadis, melainkan perkataan konyol yang keluar dari mulut Abu Nawas. Tentu saja jawaban Abu Nawas membuat sang ulama tertawa, dan pastinya jawaban Abu Nawas meskipun terkesan konyol, tapi jawaban tersebut memang benar dan masuk akal. Suatu kali salah seorang ulama ahli fikih merasa resah akan perkara hukum yang dimilikinya. Karena merasa masih belum menemukan jawaban, sang ulama berniat menemui Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa menjawab masalah ini, batin sang ulama dalam hati. Singkat cerita, bertemulah sang ulama dengan Abu Nawas. Tanpa basa-basi, sang ulama pun mengutarakan keresahannya. "Wahai Abu Nawas, aku ada persoalan yang sampai saat ini tak kutemukan jawabannya. Aku membutuhkan pertolonganmu. Aku ingin mendengar apa pendapatmu. Semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikanmu," kata sang ulama membuka percakapan. "Keresahan apa yang kau hadapi? Katakan saja padaku," timpal Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih utama, berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya?" tanya sang ulama. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Wahai Tuan Syekh, jangan terlalu serius dan resah dengan perihal urusan remeh-temeh seperti ini." Sang ulama kembali berkata, "Iya, tapi saya penasaran Abu Nawas, kalau menurutmu sendiri mana yang lebih utama? Saya benar-benar ingin tahu pendapatmu." Lalu Abu Nawas menjelaskan, "Kalau menurutku sih sama saja Tuan Syekh, berjalanlah sesukamu, mau di depannya, di belakangnya, di sebelah kanan, di sebelah kiri, semua itu sama saja menurut saya. Asal jangan kau naiki keranda jenazahnya, orang-orang pasti akan menyuruhmu untuk turun." Keseriusan ulama fikih yang tadinya menyimak uraian Abu Nawas berubah menjadi tawa. Sang ulama fikih itu pun pergi dengan rasa puas dan tertawa sepanjang perjalanan. Abu Nawas dan pertapa suci. Abu Nawas terkenal sebagai seorang sufi yang penuh canda tawa. Di samping ilmu agamanya yang memang lebih tinggi daripada orang pada umumnya, sehingga ia disebut sebagai ulama. Ia juga tak jarang memberikan candaan-candaan kepada kawan-kawannya. Bahkan Abu Nawas mendapat tugas khusus dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk menjadi penghibur dirinya dengan cerita-cerita konyolnya. Tapi bukan hanya sekali dua kali candaan Abu Nawas yang berlebihan dan kelewat batas.
sehingga membuat beberapa orang, khususnya ulama, tidak sejalan dengan Abu Nawas. Sebelumnya Abu Nawas diajari etika oleh seorang ulama sufi, yaitu bagaimana seharusnya seseorang berbicara agar tidak menyakiti lawan bicaranya. Kini Abu Nawas juga membuat seorang pertapa suci gregetan. Ia ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurutnya, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Ia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika norma kesopanan. Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Maka berangkatlah si pertapa suci itu ke rumah Abu Nawas. Dan sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumahnya. Ketika Abu Nawas membukakan pintu, ia terkejut melihat seorang pertapa suci berkunjung. Abu Nawas mempersilakan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma sopan santun dalam bermasyarakat. Wahai Abu Nawas, di dalam agamaku penuh dengan cinta kasih dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata pertapa suci. Begini Tuan, meskipun Anda itu orang non-muslim, tapi saya tetap akan menghormati keyakinan Anda, dan saya juga tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolannya, si pertapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas agar ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat yang seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si pertapa suci. Tentunya dengan cara yang konyol. Oh iya Tuan, bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas. Wah, ide bagus itu. Kebetulan aku juga sudah lapar, balas si pertapa suci. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk pertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya si pertapa suci, sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Bukan begitu cara yang benar Abu Nawas, itu nggak sopan dan nggak beretika, tutur si pertapa suci. Loh, berarti caraku ini salah? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Iya Abu Nawas, salah itu. Makanya tujuanku ke sini untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu. Jawab si pertapa suci. Memang gimana caranya Tuan? Apa yang akan Tuan lakukan jika Tuan menjadi saya? Tanya Abu Nawas. Begini caranya Abu Nawas. Pertama, aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu, kata si pertapa suci. Abu Nawas pun mengambil daging dan ditaruh di piringnya sendiri. Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri, kata si pertapa suci melanjutkan. Abu Nawas juga mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piring si pertapa suci. Oh, jadi begini. Ayo Tuan, silahkan dimakan, ucap Abu Nawas sambil menyodorkan. Sementara Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya, si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, "Kok sepertinya ada yang aneh ya Tuan? Bukankah tadi hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal?" Celetuk Abu Nawas. Menyadari bahwa ia masuk perangkap Abu Nawas, si pertapa suci itu hanya bisa diam tak mengatakan sepatah kata pun. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas kembali berkata, "Oh iya Tuan,
apakah Anda tahu etikanya makan? Tanya Abu Nawas. Oh, itu sangat mudah. Pertama, tentu aku akan memanjatkan syukur atas rezeki yang aku dapatkan. Nah, setelah itu aku memakannya dengan perlahan dan mengunyahnya dengan mulut tertutup. Jawab si pertapa suci. Waduh, yang Anda lakukan itu salah Tuan, balas Abu Nawas. Loh, salah kenapa? Itu kan sudah sesuai dengan etika dan cara menghormati sebuah makanan, ujar si pertapa suci tak terima. Jelas saja itu salah Tuan, harusnya Anda teliti dulu, apakah makanan yang Anda dapatkan itu dari cara yang halal atau cara yang haram. Bila Tuan memakan makanan yang haram, dengan 1000 adab sekalipun itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Makanan haram justru hanya akan menyebabkan hati menjadi hitam, jelas Abu Nawas. Merasa dirinya dipermainkan Abu Nawas, si pertapa suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun ar-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa, masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal. Suatu sore, saat Baginda Raja berendam di kolam, beliau berkata kepada para menterinya, "Wahai menteriku, aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Keesokan harinya, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya dan 1 butir lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakannya untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas pun lalu melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas, kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya. Mungkin permainan kali ini lebih berat, karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajakmu ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Jadi gini Abu Nawas, kita sekali-kali melakukan yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," jawab Baginda Raja sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," tegas Baginda Raja. Abu Nawas tidak berkata apa-apa, wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri.
Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas menunjukkan telur kita masing-masing. Perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menterinya pun mulai menyelam. Kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing satu butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan dan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas tampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok, keras sekali, sehingga Baginda dan para menterinya merasa kaget dan heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Nah, kalau begitu kamu harus dihukum," kata Baginda Raja bangga. "Tapi tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi wahai Abu Nawas?" kata Baginda Raja tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur, Paduka," kata Abu Nawas sambil membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan, kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap sebagai ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Harun ar-Rasyid dan para menterinya pun segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Abu Nawas berburu kelinci malah dikerjai Abu Jahil. Akhir-akhir ini Abu Nawas memiliki hobi yang baru, yaitu menghabiskan waktunya berburu hewan di hutan. Tapi bukan kijang atau rusa yang menjadi targetnya, melainkan hewan-hewan kecil, seperti kelinci. Meski demikian, ia tak pernah sekalipun berhasil mendapatkan hewan buruannya. Hal inilah yang membuat orang-orang kerap kali menertawakan Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, Abu Jahil bersama 3 kawannya berencana mengerjai Abu Nawas. Di depan kawan-kawannya, Abu Jahil berkata, "Nanti kalau Abu Nawas berangkat berburu, kita ikuti dia dari belakang secara diam-diam. Ketika dia sedang membidik kelinci buruannya, kita bikin supaya kelincinya berlari." Mereka pun setuju dengan rencana tersebut. Pada keesokan harinya, saat Abu Nawas berangkat berburu, diam-diam Abu Jahil bersama 3 kawannya menguntitnya dari belakang. Setibanya di hutan, setiap kali Abu Nawas menemukan kelinci buruannya, Abu Jahil dan kawan-kawannya melakukan pergerakan yang membuat kelinci target buruannya berlari. Dan setiap kali hal itu terjadi, Abu Jahil tertawa cekikikan. "Ini pasti akan seru bila diceritakan. Orang-orang pasti akan menertawakan dia," kata Abu Jahil sambil tertawa. Sementara Abu Nawas yang menyadari keberadaan Abu Jahil dan kawan-kawannya sama sekali tak menghiraukan kehadiran mereka. Ia tetap melanjutkan perburuannya.
Hingga akhirnya tanpa sepengetahuan Abu Jahil, ia berhasil melesatkan anak panahnya tepat mengenai binatang kelinci buruannya. Namun meski sudah tertusuk anak panah, si kelinci masih bisa berusaha kabur. Abu Nawas pun segera berlari mengejarnya. Melihat tingkah Abu Nawas ini, Abu Jahil dan kawan-kawannya tertawa mengejek. Cara berburu model apa lagi itu? Kenapa kau berlari mengejarnya? Biasanya kau menggunakan panah, ledek Abu Jahil sambil tertawa. Aku tidak sedang berburu, kelinci itu mengambil barang punyaku, balas Abu Nawas. Abu Jahil dan kawan-kawannya terkejut mendengarnya. Dia mengambil barang apa darimu? Tanya Abu Jahil. Aku tak bisa menjelaskannya sekarang, nanti keburu kelincinya menghilang. Kalau kalian mau membantuku, barang tersebut nanti buat kalian, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Jahil berbisik kepada kawan-kawannya, pasti yang diambil barang berharga, buktinya dia sampai meninggalkan busur panahnya hanya untuk mengejar kelinci tersebut. Akhirnya mereka bersepakat membantu Abu Nawas. Setelah kelinci itu tertangkap, Abu Jahil tak melihat si kelinci membawa apapun, hanya anak panah kecil yang menancap di tubuhnya. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Mana barangmu yang diambil?" Sambil menarik anak panah yang menancap di tubuh kelinci, Abu Nawas membalas, "Ini dia barangku, silakan kalian ambil," kata Abu Nawas dan menyerahkan anak panah tersebut. Tentu saja Abu Jahil dan kawan-kawannya menjadi dongkol. "Kurang ajar, kita telah dikerjai Abu Nawas," gerutu Abu Jahil. Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, justru mereka yang balik dikerjai. Dan rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas dengan menceritakan kepada orang-orang tentang kejadian selama dalam berburu tak jadi ia lakukan. Sebab kalau ia sampai menceritakan, justru ia sendiri yang akan ditertawakan. Adapun Abu Nawas, berkat kehadiran Abu Jahil dan kawan-kawannya, ia berhasil mendapatkan hewan buruannya. Abu Nawas jadi pawang hujan. Kota Baghdad dikenal sebagai kota yang panas. Hampir setiap hari kota ini selalu disinar matahari dengan panasnya. Tapi memang akhir-akhir ini sudah beberapa kali turun hujan. Yang biasanya hujan turun 6 bulan sekali, sekarang bisa 3 bulan sekali turun hujan. Bahkan terkadang dalam sebulan ada 2 kali turun hujan. Tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi warga Baghdad. Karena selain membuat hawanya menjadi lebih sejuk, beberapa tumbuhan juga mulai tumbuh di pekarangan rumah. Tapi tidak bagi orang-orang yang mempunyai hajat. Bagi mereka, hujan tentu akan mengganggu jalannya acara. Apalagi bulan ini adalah bulan yang paling banyak warga melaksanakan hajatan. Ada hajatan nikahan, hajatan sunatan, hajat akikah, dan lain-lain. Bisa dibilang bulan ini adalah bulan hajatan. Dan waktu itu belum ada yang namanya tenda hajatan atau yang sejenisnya. Tuan Hamid yang memang sudah jauh-jauh hari merencanakan hajatan menikahkan putrinya menjadi was-was. Ia khawatir bagaimana jika sampai turun hujan pas di acara hajatannya. Kegundahannya itu ia ceritakan kepada Abu Nawas selaku tetangganya, yang memang kebetulan mereka berdua sedang nongkrong di warung kopi bersama kawan-kawan yang lain. "Ini bagaimana ya? Sekarang sudah sering turun hujan. Padahal hajatan nikahan putriku sebentar lagi," kata Tuan Hamid memulai ceritanya. "Acaranya di dalam rumah saja Tuan Hamid, dijamin gak akan kehujanan," saran salah satu kawannya. "Ya iya sih, cuman kan di dalam rumah itu sempit, mana muat menampung tamu-tamuku yang banyak," jelas Tuan Hamid.
Abu Nawas yang melihat kegundahan kawannya itu pun berkata, "Tenang Tuan Hamid, aku ada cara agar hajatan Tuan tidak terganggu hujan." "Wah, yang benar Abu Nawas, gimana caranya?" tanya Tuan Hamid tak sabar. "Sudah Tuan Hamid, Anda tinggal terima beres saja pokoknya. Saya jamin selama saya berada di tempat hajatan Tuan, selama itu juga gak akan turun hujan," kata Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Ucapan Abu Nawas ini membuat kawan-kawannya sedikit gaduh. Mereka kagum dengan kesanggupan Abu Nawas menahan hujan agar tak turun. Dan mereka beranggapan bahwa Abu Nawas mempunyai ilmu sakti sebagai pawang hujan. Tibalah hari di mana hajatan Tuan Hamid pun tiba. Banyak tamu berdatangan. Mereka tak hanya dari kota Baghdad, banyak dari mereka yang juga dari luar kota. Seperti yang telah dijanjikan Abu Nawas datang dan duduk di hajatan Tuan Hamid. Abu Nawas memilih untuk duduk di bagian pojokan dan diberikan hidangan-hidangan yang istimewa. Itu semua atas permintaan Tuan Hamid selaku pemangku hajat. Karena Abu Nawas akan berjasa untuk kelancaran hajatannya. Dan benar saja, dari pagi dimulainya acara hingga selesai di sore hari, langit terlihat cerah. Jangankan hujan, mendung saja tak ada yang lewat. Kemudian Tuan Hamid memberikan Abu Nawas uang 30 dirham sebagai tanda terima kasih karena telah menjaga acara hajatannya. Maka kehebatan Abu Nawas sebagai pawang hujan langsung tersebar luas di seluruh penjuru Baghdad. Banyak orang yang mempunyai hajatan kala itu mengundang Abu Nawas hanya sekedar untuk duduk manis dan disuguhi berbagai hidangan yang istimewa. Dan anehnya, setiap kali hajatan yang ada Abu Nawas, di situ langit pun terlihat cerah dan terhindar dari hujan. Begitulah terus-menerus kegiatan Abu Nawas diundang hajatan. Duduk manis di pojokan, makan hidangan yang istimewa. Ulangnya membawa uang, terkadang 30 dinar, kadang 20 dinar, dan ada pula yang memberi 50 dinar. Hingga salah satu tetangganya yang bernama Abu Jahil mengadakan hajatan khitanan untuk anaknya. Ia pun datang ke rumah Abu Nawas bertujuan mengundangnya ke tempat hajatannya. "Abu Nawas, besok datang ya ke hajatanku. Sama aku minta tolong. Seperti biasa kamu duduk di pojokan aja. Nanti masalah hidangan pokoknya spesial lah buat kamu," kata Abu Jahil. "Oh, tenang Abu Jahil. Pokoknya selama aku duduk di hajatanmu pasti tidak akan ada hujan," balas Abu Nawas. Dan tibalah waktunya hajatan Abu Jahil. Seperti biasa, Abu Nawas duduk di pojokan dan menyantap hidangan-hidangan yang istimewa. Tapi kali ini angin tak seperti biasanya. Berhembus sepoi-sepoi, disusul dengan mendung dan hujan pun turun. Semua tamu undangan lari berteduh ke rumah-rumah warga yang tak jauh dari hajatan Abu Jahil, tak terkecuali Abu Nawas. Ia berteduh di salah satu teras rumah warga. Mendapati hajatannya berantakan karena hujan, Abu Jahil beranggapan bahwa Abu Nawas kerjanya enggak pecus. Bahkan ia menganggap Abu Nawas telah menipunya. Maka dengan mantap ia melaporkan hal itu kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, ketika mereka berdua sudah di pengadilan, Abu Jahil langsung memaparkan kejadian perkaranya. "Tuan Hakim, saya telah dibohongi Abu Nawas. Hajatan saya berantakan gara-gara Abu Nawas. Ia mengaku sebagai pawang hujan. Katanya selama dia duduk di hajatanku pasti tidak akan ada hujan. Tapi nyatanya hujan turun sangat deras. Hajatanku berantakan Tuan Hakim." Mendengar laporan Abu Jahil tersebut, Tuan Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kamu telah dengar sendiri laporan Abu Jahil tadi. Sekarang apa pembelaanmu?" "Begini Tuan Hakim, memang benar apa yang dilaporkan Abu Jahil tadi. Saya berkata kepada Abu Jahil bahwa selama saya duduk di hajatannya, maka tidak akan ada hujan.
Karena kan kalau hujan ya ngapain saya duduk di sana? Lebih baik saya berteduh. Dan itu yang saya lakukan kemarin Tuan Hakim. Saya duduk di hajatan Abu Jahil dari pagi dan siangnya turun hujan. Ya saya meneduh. Masa saya tetap duduk hujan-hujanan sendiri di situ? Kan gak mungkin Tuan Hakim, ucap Abu Nawas menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Abu Nawas tersebut, antara Tuan Hakim dan Abu Jahil, mereka mengerti dan memahami apa yang dikatakan Abu Nawas memang benar. Abu Nawas mengatakan, selama ia duduk di hajatan, maka tidak akan ada hujan. Karena kalau ada hujan, Abu Nawas pasti akan meneduh. Tidak mungkin tetap duduk di hajatan dan hujan-hujanan sendirian. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, saat Baginda Raja berjalan-jalan menyusuri kota, ia melihat Abu Nawas tengah menyendiri di sebuah tempat sepi di samping kuburan. Baginda Raja lalu menghampirinya. "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Aku sedang merenungi kehidupan ini Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menceritakan tentang dahsyatnya siksa neraka bagi orang-orang yang lalai. Seketika Baginda Raja menangis hingga air mata membasahi janggutnya. "Wahai Abu Nawas, nasihatilah aku," pinta Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, lihatlah dengan mata hati kuburan para pemimpin sebelum kamu. Itu adalah peringatan besar. Mereka telah melewati waktu yang lama berada di dalam istana. Mereka dengan mudahnya berfoya-foya serta mendapat kenikmatan, kebanggaan, dan kegembiraan. Sangat disesalkan dan menyedihkan perbuatan buruk mereka itu, dan sangat memalukan. Namun mereka tak sempat memperbaikinya karena sudah terlanjur meninggal dunia. Ketahuilah wahai Paduka, bahwa cepat atau lambat kita juga akan mati mempertanggungjawabkan perbuatan kita." Tutur Abu Nawas menasehati. Nasihat Abu Nawas membuat Baginda Raja semakin gelisah. "Lalu apa yang harus aku lakukan supaya Allah senang kepadaku?" tanya Baginda Raja. "Berbuatlah apa-apa yang menyenangkan makhluk-makhluk Allah," jawab Abu Nawas. "Apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan makhluk-makhluk Allah?" tanya Baginda Raja kembali. "Jadilah pemimpin yang adil dan bijak. Apa yang kau anggap tidak layak bagimu, janganlah kau anggap layak bagi orang lain. Dengarlah keluhan dan permohonan orang-orang tertindas. Berikan jawaban yang baik. Buktikan bahwa kau benar-benar ingin bermurah hati dan memberikan keputusan yang adil," jawab Abu Nawas. "Kau benar Abu Nawas, kau telah memberiku nasihat yang baik. Aku akan melunasi hutang-hutangmu," balas Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, hutang yang dibayar dengan hutang tak akan pernah terlunasi. Sebab apapun yang ada di bawah kekuasaanmu adalah harta rakyat. Lebih baik kau berikan kepada rakyatmu dan janganlah menolongku," tukas Abu Nawas. "Kalau begitu, maka mintalah sesuatu yang lain dariku," ujar Baginda Raja. "Permintaanku adalah agar kau mengikuti nasihatku. Tetapi sungguh menyedihkan, kebesaran dan kemegahan dunia ini telah membuat hatimu sedemikian keras, sehingga nasihatku tidak berpengaruh padamu," kata Abu Nawas sambil pergi berlalu meninggalkan Baginda Raja. Abu Nawas menjadi hakim kasus pencurian. Sering memberikan solusi kepada banyak orang atas masalah yang mereka alami. Sering diminta Baginda Raja untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di istana, dan tak jarang pula diminta Tuan Hakim untuk membuktikan kebenaran dalam suatu perkara yang rumit. Dialah Abu Nawas, seorang sufi yang cerdik,
banyak ilmu humoris dan konyol, tapi di setiap alasannya masuk akal. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali ketika seorang saudagar kaya yang mempunyai toko yang besar dan karyawan yang banyak disatroni oleh pencuri. Semua barangnya digasak ludes tak tersisa. Lalu si pencuri itu pun melarikan diri. Atas peristiwa itu, saudagar tersebut menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia merenung di depan tokonya. Dia memikirkan cara bagaimana supaya si pencuri itu bisa tertangkap. Sementara itu si pencuri kini menjadi kaya raya. Dia bersenang-senang dengan bebas dan menginvestasikan harta curiannya. Saudagar tersebut sangat sedih atas rahibnya harta kekayaan yang dimilikinya. Dia pun menyebarkan mata-mata untuk mengintai si pencuri, namun tidak ada satupun yang berhasil menemukan jejaknya. Akhirnya si saudagar berencana untuk mencarinya sendiri. Dengan menyamar layaknya pengemis, dia berjalan mengelilingi kampung. Pakaiannya yang lusuh dan kotor membuat orang-orang tak mengenalinya. Dia mengemis kepada setiap orang yang dia jumpai. Setelah beberapa bulan, ia terus berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lain, tapi belum berhasil menemukan si pencuri. Sampai-sampai dia merasa putus asa. Ketika dia berniat kembali ke kampung halaman, di perjalanan dia berpapasan dengan iringan pedagang yang datang dari jauh. Ia lalu mendekati mereka dan mengamatinya dengan seksama. Saat bertatap muka dengan mereka, dia melihat salah satu orang menggunakan jubah mewah miliknya. "Loh, bukankah itu jubah milikku? Dia pasti pencurinya," pikir saudagar tersebut. Ia pun segera menangkapnya. "Hai pencuri busuk, kamu tidak akan bisa lolos dariku. Kau telah merampok semua hartaku," kata saudagar itu penuh emosi. Si pencuri tak kalah gertak. Ia berpura-pura tidak terima atas perlakuan saudagar tersebut. "Kurang ajar, mana ada pengemis punya banyak harta? Lihatlah penampilanmu, kotor dan bau." "Oh ya, aku ingat. Kamu dulu kan yang pernah bekerja padaku, tapi kamu aku pecat karena kerjamu gak becus. Jadi begini caramu membalas kebaikanku, mempermalukanku di hadapan orang-orang. Masih untung dulu aku hanya memecatmu. Seharusnya aku memenjarakanmu karena kamu pernah kedapatan mencuri barangku," kata si pencuri berpura-pura. "Apa? Mencuri hartamu? Kamu yang mencuri hartaku. Enak saja kamu membalikkan fakta," balas si saudagar tak terima. "Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayo ikut bersamaku menghadap Tuan Hakim. Kau akan mendapatkan balasannya," kata si saudagar melanjutkan. "Ayo, aku nggak takut. Hakim juga pasti lebih tahu mana pencuri yang sebenarnya," timpal si pencuri. Maka mereka pun pergi menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, keduanya menceritakan apa yang terjadi. Si pencuri mengaku bahwa dia adalah seorang saudagar dan menuduh si pencuri pernah mencuri hartanya. Sedangkan si saudagar mengatakan bahwa semua hartanya telah dicuri olehnya. Hakim pun menjadi bingung dan tak tahu siapa di antara mereka yang benar. "Kalau dilihat dari penampilan kalian berdua, sepertinya aku lebih mempercayaimu," kata Tuan Hakim menunjuk si pencuri. "Lagian mana ada saudagar kaya berpakaian lusuh dan jadi pengemis," ucap Tuan Hakim sambil melirik si saudagar. "Benar Tuan Hakim, mana ada saudagar kaya menjadi pengemis, pakaiannya juga lusuh begitu," timpal si pencuri. Tenang dulu, aku tidak akan gegabah mengambil keputusan. Namun, aku juga tak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini," tutur Tuan Hakim.
Di antara mereka pasti ada yang berbohong, tapi aku gak tahu siapa yang sebenarnya pencuri, kata Tuan Hakim dalam hati. Ketika Tuan Hakim sedang kebingungan, tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Baiklah saudara-saudara, untuk menyelesaikan masalah ini hanya ada satu solusinya. Nanti akan ketahuan siapa di antara kalian yang berbohong, tutur Tuan Hakim. Apa itu solusinya Tuan Hakim? Tanya mereka berdua. Saya akan memanggilkan kawan saya yang bernama Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Mendengar nama Abu Nawas disebut, si pencuri sempat menelan ludah. Wah, bahaya ini, jangan sampai aku ketahuan. Pokoknya kalau Abu Nawas menyuruh apa saja, aku harus menurutinya, jangan sampai ia curiga, pikir si pencuri. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Tuan Hakim lalu mengadukan kasus yang membuatnya pusing dan kewalahan itu. Kemudian Abu Nawas menghampiri dua orang yang sedang bertikai. Oh, jadi itu masalahnya. Kalian berdua saling tuduh dan tak mau ada yang mengaku? Baiklah, di ruangan ini kan ada dua jendela. Aku minta kepada kalian berdua untuk membuka jendelanya dan masing-masing dari kalian menyodorkan kepala keluar jendela. Perintah Abu Nawas. Mereka berdua menuruti dan segera melakukannya. Saat mereka sudah dalam posisi yang diperintahkan, Abu Nawas tiba-tiba berteriak, "Hei penjaga, pukul kepala si pencuri." Ketika si pencuri mendengar teriakan Abu Nawas itu, tanpa ia sadari secara refleks kepalanya langsung masuk ke ruangan. Sementara si saudagar hanya terdiam tak bergerak dari tempatnya. Dengan demikian, Abu Nawas bisa mengetahui siapa pencuri yang asli. Tuan Hakim, pencurinya adalah orang itu yang berpenampilan seperti saudagar, kata Abu Nawas. Tuan Hakim pun menyuruh prajurit untuk menangkapnya. Si pencuri akan dihukum penjara dan diharuskan mengembalikan sisa harta curiannya. Sementara si saudagar akhirnya senang hartanya bisa kembali. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihnya, si saudagar memberikan hadiah uang kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja merasa perlu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyatnya, terutama bagi anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Baginda Raja percaya bahwa Abu Nawas mewujudkan ide ini. Abu Nawas, aku ingin mengadakan kegiatan santunan untuk anak-anak yatim di kerajaan kita. Aku ingin mereka merasa dihargai dan dicintai. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat acara ini lebih berkesan, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan tersenyum kemudian berkata, Paduka, itu memang niat yang sangat mulia. Agar lebih berkesan, kita adakan pesta kecil untuk anak-anak yatim dengan makanan, permainan, dan hadiah. Namun, yang paling penting Paduka, kita harus memberikan waktu dan perhatian kita kepada mereka. Baginda Raja setuju dengan ide tersebut. Mereka mulai mempersiapkan acara santunan anak yatim. Mereka mengundang semua anak yatim di kerajaan dan menyediakan makan enak, permainan seru, dan hadiah-hadiah yang menarik. Hari yang dinanti pun tiba. Istana dipenuhi oleh tawa dan keceriaan anak-anak yatim. Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan di antara anak-anak, berbincang dan bermain bersama mereka. Anak-anak merasa sangat bahagia dan bersemangat karena mereka jarang mendapatkan perhatian seperti ini. Melihat kebahagiaan di wajah anak-anak yatim, Baginda Raja merasa sangat terharu. Setelah beberapa saat, Abu Nawas meminta perhatian semua orang. Anak-anak, hari ini kita semua berkumpul untuk merayakan kebahagiaan bersama. Baginda Raja memiliki sesuatu yang ingin disampaikan kepada kalian. Baginda Raja tersenyum dan kemudian berkata,
Anak-anakku semua, aku sangat senang melihat kalian bahagia. Kalian adalah masa depan kerajaan ini dan aku ingin kalian tahu bahwa kalian selalu dicintai dan dihargai. Hari ini aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi dan berbagi dengan sesama. Salah satu anak yatim, seorang gadis kecil mendekati Baginda Raja dan berkata, "Paduka, terima kasih telah mengundang kami. Kami sangat bahagia hari ini. Tapi yang paling kami hargai adalah waktu dan perhatian yang Anda berikan kepada kami." Mendengar kata-kata gadis tersebut, Baginda pun merasa sangat terharu. Dia menyadari bahwa makna sejati dari memberi bukanlah sekedar memberikan materi, tetapi juga memberikan waktu dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Abu Nawas kemudian berkata, "Paduka, kebahagiaan yang kita rasakan hari ini adalah bukti bahwa kebaikan dan kasih sayang adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan. Anak-anak ini mungkin tidak memiliki banyak materi, tetapi mereka memiliki hati yang besar dan penuh kasih sayang." Acara santunan tersebut berakhir dengan penuh kebahagiaan. Anak-anak pulang dengan hati yang gembira dan penuh harapan. Baginda Raja dan Abu Nawas duduk bersama merenungkan apa yang telah mereka pelajari hari ini. "Abu Nawas, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Hari ini aku belajar bahwa memberikan perhatian dan kasih sayang adalah hal yang paling penting dalam hidup ini." Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Iya, benar Paduka, memberi adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan kebahagiaan sejati. Ketika kita memberi dengan tulus, kita juga menerima kebahagiaan yang tidak ternilai harganya." Abu Nawas, si buta dan si lumpuh. Dikisahkan di kerajaan Baghdad akan mengadakan pesta besar-besaran. Pesta ini bukan hanya dihadiri pembesar-pembesar istana, namun juga dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat, baik rakyat jelata maupun orang kaya. Tentu saja rencana Baginda Raja disambut gembira oleh semua rakyatnya, termasuk oleh dua orang yang lumpuh kakinya dan buta matanya. Akhirnya hari yang ditentukan pun telah tiba. Para penduduk berbondong-bondong mendatangi istana untuk menghadiri pesta kerajaan. Di lain tempat, tampak dua orang sedang duduk di sebuah warung. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Malang sekali nasibku, aku tidak bisa datang ke pesta karena kakiku lumpuh." Orang di sebelahnya membalas, "Aku juga diundang, tapi aku tak bisa datang karena keadaanku lebih buruk dari keadaanmu." "Memangnya kenapa denganmu?" tanya si lumpuh. "Mataku buta," jawabnya. Ternyata sedari tadi Abu Nawas juga berada di warung tersebut dan ia mendengar semua percakapan kedua orang itu. Karena kasihan, Abu Nawas menghampiri mereka dan memberi saran kepadanya, "Kalian bisa saja datang ke pesta, tapi kalian harus bekerja sama." Mendengar hal itu, kedua orang itu bertanya, "Bagaimana caranya, Tuan?" Abu Nawas lalu menjelaskan, "Kau yang matanya buta, gendong kawanmu yang lumpuh, sementara kau yang lumpuh yang akan menunjukkan jalannya." Setelah mendapat penjelasan tersebut, mereka pun terlihat gembira. "Itu ide yang bagus, Tuan. Terima kasih atas sarannya," sambut mereka berdua. Maka pergilah mereka berdua menuju istana menghadiri pesta. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Ternyata di tempat mereka beristirahat ada juga dua orang lain yang sedang bersedih karena tak bisa menghadiri pesta. Mereka adalah orang bisu dan orang tuli. Keduanya juga diundang ke pesta. Yang bisu bisa mendengar tetapi tidak bisa menjelaskan kepada temannya yang tuli itu. Sedangkan yang tuli bisa bicara tetapi tidak ada yang bisa dikatakannya. Mendengar keluhan tersebut, si lumpuh maupun si buta tak bisa memecahkan masalah ini.
Di tengah-tengah kebingungannya, kembali muncul Abu Nawas di tengah-tengah mereka. "Nah, ini dia Tuan Abu. Dia pasti bisa menyelesaikan masalah kalian," kata si lumpuh dan si buta. Begitu mengetahui yang dihadapi adalah si bisu dan si tuli, Abu Nawas juga tak mampu membantu mereka. "Sampai kapanpun persoalan ini tak bisa terpecahkan," kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun pergi meninggalkan mereka. Kisah selanjutnya dikisahkan dulu di era Syekh Hasan al-Basri, negara Irak dipimpin oleh gubernur yang kejam. Dia bernama Hajjaj bin Yusuf. Dengan kedudukannya yang tinggi, ia sering berbuat zalim kepada rakyatnya, bahkan kepada para ulama yang berani mengkritik dirinya. Adalah Syekh Hasan al-Basri, salah satu tokoh ulama terkenal yang paling vokal melontarkan kritik terhadap Hajjaj yang bertindak sewenang-wenang. Kala itu, tak banyak orang yang berani melawan penguasa yang kejam macam Hajjaj bin Yusuf. Suatu ketika, Hajjaj membangun istana yang megah untuk dirinya di wilayah kota Wasit. Ketika pembangunan selesai, maka diundanglah orang-orang untuk melihat dan mendoakannya. Hasan al-Basri tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang baik itu. Ketika ia tiba di istana Hajjaj yang baru, di hadapan orang-orang Hasan al-Basri berkata, "Kita mengetahui apa yang dibangun oleh manusia yang paling kejam, dan kita juga dapati Fir'aun. Dia membangun istana yang lebih besar dan lebih megah daripada bangunan ini. Namun kemudian Allah membinasakan Fir'aun beserta apa yang dibangunnya. Andai saja Hajjaj tahu bahwa penghuni langit telah membencinya dan penduduk bumi telah memperdayakannya." Beliau terus mengkritik dan mengecam tanpa ada rasa takut sama sekali. Sebagian orang yang mengkhawatirkan keselamatan Hasan al-Basri memintanya untuk berhenti. "Cukup wahai Syekh, cukup." Namun bukannya berhenti, Hasan al-Basri kembali berkata, "Wahai saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil sumpah dari ulama agar menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tak boleh menyembunyikannya." Keesokan harinya, Hajjaj mengadakan pertemuan bersama para pejabat istana. Lalu salah satu bawahannya memberitahukan kepada Hajjaj tentang perbuatan Syekh Hasan al-Basri. Seketika Hajjaj pun menjadi murka. "Celakalah kalian, seorang dari budak-budak Basrah itu memaki-maki kita dengan seenaknya dan tak ada seorang pun dari kalian yang berani mencegah atau melarangnya. Demi Allah, akan kuminum darahnya di hadapan kalian, wahai para pengecut." Kemudian Hajjaj segera memerintahkan pengawalnya supaya menyiapkan pedang beserta algojonya dan menyuruh beberapa prajurit lain untuk menangkap Hasan al-Basri. Tak berselang lama, dibawalah Hasan al-Basri ke hadapan Hajjaj bin Yusuf. Begitu Hasan al-Basri melihat algojo dan pedangnya yang terhunus, beliau menggerakkan bibirnya membaca sesuatu. Lalu ia berjalan mendekati Hajjaj dengan kewibawaannya sebagai ulama di jalan Allah. Melihat aura Hasan al-Basri yang sangat berwibawa, mendadak mental Hajjaj menjadi ciut. Amarah yang tadinya memuncak tiba-tiba berubah menjadi lemah lembut. Hajjaj lalu mempersilahkan Hasan al-Basri untuk duduk di kursi kehormatan berdampingan dengannya. "Silakan duduk di sini wahai Syekh, silakan." Tentu saja seluruh yang hadir menjadi bengong dan terheran-heran melihat perubahan sikap Hajjaj bin Yusuf. Dengan tenang dan penuh wibawa, Hasan al-Basri duduk di tempat yang disediakan. Kemudian Hajjaj bertanya kepada Hasan al-Basri berbagai masalah hukum agama dan dijawab oleh Hasan al-Basri dengan jawaban-jawaban yang menarik, yang mencerminkan pengetahuannya yang luas. Merasa cukup dengan pertanyaan yang diajukan, Hajjaj lantas berkata,
"Wahai Syekh, Anda benar-benar ulama yang hebat." Kemudian dia semprotkan minyak wangi ke jenggot Hasan al-Basri dan mengantarkannya sampai di depan pintu. Ketika sudah di luar istana, salah satu pengawal yang mengikutinya berkata kepada Hasan al-Basri, "Wahai Syekh, sesungguhnya Hajjaj memanggil Anda dengan tujuan untuk menghukum mati Anda. Tapi ketika Anda masuk dan melihat Algojo dengan pedangnya, saya perhatikan Anda membaca sesuatu. Doa apa yang Anda baca?" Hasan al-Basri menjawab, "Doa yang aku baca seperti ini. Wahai yang maha melindungi dan tempatku bersandar dalam kesulitan, jadikanlah amarahnya menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagiku. Sebagaimana engkau menjadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim." Karomah yang dimiliki Hasan al-Basri ternyata juga menurun kepada salah satu muridnya. Murid tersebut bernama Habib al-Ajami. Kala itu Hasan al-Basri sedang dikejar oleh para prajurit kerajaan. Guna menyelamatkan diri, Hasan al-Basri berlari menuju sebuah gua untuk bersembunyi. Kebetulan saat itu muridnya yang bernama Habib al-Ajami sedang berada di gua tersebut. Habib al-Ajami biasa menggunakan gua itu untuk melakukan uzlah. Uzlah adalah mengasingkan diri dari keramaian dan hanya fokus mendekatkan diri kepada Allah. Tak berselang lama, para prajurit yang sedang mengejar datang menghampiri Habib al-Ajami. "Apakah kau melihat Hasan al-Basri?" tanya mereka. "Iya, dia ada di dalam gua," jawab Habib al-Ajami. Mendengar jawaban tersebut, para prajurit langsung memasuki gua untuk menangkap Hasan al-Basri. Tapi setelah sekian lama mencari, mereka tidak menemukannya. Akhirnya dengan perasaan kecewa, para prajurit meninggalkan gua tersebut. Setelah mereka sudah benar-benar pergi, barulah Hasan al-Basri keluar dari persembunyiannya. Ia lalu menghampiri muridnya itu. "Habib, engkau adalah murid yang berbakti kepada guru, tapi mengapa engkau memberitahu persembunyianku?" Habib al-Ajami menjawab, "Maafkan saya guru, tapi andaikan tadi aku berdusta, niscaya kita berdua akan ditangkapnya dan tak ada yang selamat di antara kita." Mendengar jawaban sang murid, Hasan al-Basri kembali bertanya, "Lantas doa apa yang kau baca sehingga aku terlindungi dari kejaran dan penglihatan mereka? Padahal mereka sampai 7 kali menyentuhku, tapi anehnya mereka tidak melihatku." Habib pun menjawab, "Tadi aku membaca ayat kursi 10 kali, lalu aku berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kutitipkan guruku Hasan al-Basri kepadamu, maka lindungilah dirinya.'" Begitu mendengar jawaban sang murid, Hasan al-Basri merasa takjub dengan keluasan ilmunya. Kisah ini terdapat dalam kitab Tazkirah al-Aulia karya Farid al-Din Attar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Ada kisah unik ketika malaikat maut akan mencabut nyawa seorang manusia. Kisah ini berawal ketika malaikat maut diperintah Allah untuk mencabut nyawa hambanya di negeri India. Maka turunlah malaikat maut ke bumi. Setelah ia mencari keberadaan orang tersebut, ternyata ia sedang berada di dalam istana Nabi Sulaiman. Rupanya dia adalah bawahan setia Nabi Sulaiman. Kemudian malaikat maut merubah wujudnya sebagai manusia dan memasuki istana Nabi Sulaiman. Di dalam istana, malaikat maut terus menatap tajam ke arah orang yang akan dicabut nyawanya. Hal ini membuat orang tersebut ketakutan. Ia pun lalu bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabiullah, siapa orang itu?" Tanyanya, "Dia malaikat maut yang datang bertamu," jawab Nabi Sulaiman. Mengetahui hal tersebut, perasaan takut dan resah semakin menghantui. Terlebih mengingat cara malaikat maut memandangnya.
Dia menduga kedatangan malaikat maut itu untuk mencabut nyawanya. Ketakutannya ini membuat dirinya ingin menghindari kematian. Ia pun lalu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabiullah, dia selalu menatapku dengan tatapan yang sangat mengerikan. Jangan-jangan dia hendak mengambil nyawaku. Wahai Nabiullah, selamatkan aku dari kematian," pinta orang itu. "Bagaimana caranya?" tanya Nabi Sulaiman. "Perintahkanlah angin untuk membawaku ke suatu tempat yang jauh dari sini," katanya terus memohon. Karena terus didesak, akhirnya Nabi Sulaiman mewujudkan keinginan orang tersebut. Kemudian atas perintah Nabi Sulaiman, angin membawa orang itu ke sebuah tempat yang jauh. Ketika sampai di negeri India, orang itu meminta kepada angin untuk berhenti. Ia mengira bahwa di tempat itu dirinya sudah selamat dari ancaman kematian. Namun ternyata justru disitulah malaikat maut melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan Allah, yakni mencabut nyawa orang tersebut di negeri India. Keesokan harinya, malaikat maut kembali berkunjung ke istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lalu bertanya perihal perilaku malaikat maut yang memandang orang tersebut dengan tatapan yang mengerikan di pertemuan kemarin. Malaikat maut menjawab, "Kemarin aku resah karena aku diperintah untuk mencabut nyawanya di India, sementara dia masih berada di sini. Namun ketika waktu ajalnya telah datang, aku mendapati dia sudah berada di India. Alhamdulillah, dia sudah meninggal dunia sesuai pada waktu dan tempatnya," jelas malaikat maut. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fusni. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah di atas, apabila sudah ajalnya tiba, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindarinya atau menundanya meskipun hanya 1 detik. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Baginda Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas akan memberontak kerajaan. Ia telah bersekongkol dengan kerajaan lain untuk mewujudkan keinginannya. Kabar tersebut Baginda Raja dapatkan dari salah satu menterinya yang tidak suka dengan Abu Nawas. "Ini tuduhan serius, kau tidak boleh gegabah. Apa buktinya?" tanya Baginda Raja kepada sang menteri. "Ampun Paduka yang mulia, tapi saya melihat mata-mata dari kerajaan lain sering datang ke rumah Abu Nawas," jawab sang menteri. Maka untuk membuktikannya, Baginda Raja mengutus salah satu pengawal untuk mengintai rumah Abu Nawas. Dan ternyata apa yang dilaporkan sang menteri benar adanya. Si pengawal melihat ada tamu asing datang ke rumah Abu Nawas. Setelah diamati, tamu tersebut merupakan mata-mata dari kerajaan lain. Si pengawal pun langsung melaporkannya kepada Baginda Raja. "Kurang ajar, dia telah berani mengkhianati negerinya sendiri," kata Baginda Raja geram. Tanpa membuang-buang waktu, beberapa prajurit istana diperintahkan menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke istana. Singkat cerita, dibawalah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, kenapa para prajurit menangkapku dengan kasar? Apa salah saya?" tanya Abu Nawas tidak terima. "Kau telah berani mengkhianati aku dan mengkhianati seluruh rakyat di negeri ini," jawab Baginda Raja. "Mengkhianati? Maksud Paduka apa?" tanya Abu Nawas kebingungan. "Tak usah berpura-pura, Abu Nawas, kau bersekongkol dengan mata-mata kerajaan lain untuk berencana memberontak kerajaan. Dengan ketenaranmu di negeri ini bukan suatu hal yang sulit bagimu untuk menghasut warga agar ikut serta bersamamu," tukas Baginda Raja. Abu Nawas sempat terkejut dengan tuduhan Baginda Raja, tapi dalam hati ia juga merasa geli. Ada-ada saja Paduka Raja, dari mana ia dapat pikiran seperti itu, batin Abu Nawas.
Dan tiba-tiba terbesit di benak Abu Nawas ingin mempermainkan Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, jika benar demikian lalu apa yang akan Paduka lakukan?" tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu bukan main marahnya Baginda Raja. Ia sampai tidak dapat mengendalikan emosinya. Baginda Raja pun memerintahkan kepada prajurit untuk melucuti pakaian Abu Nawas dan menggantinya dengan baju kebesaran yang seperti dipakai oleh para menteri kerajaan lengkap dengan atributnya. Baginda Raja sengaja melakukan ini sebagai ancaman kepada pejabat istana yang berani mengkhianati negerinya. Karena bagaimanapun juga Abu Nawas termasuk orang lingkup istana, meskipun dia bukanlah seorang pejabat. Ikat kedua tangannya, arak dia keliling Baghdad agar ditonton orang-orang, lalu bawa dia ke tiang gantungan di lapangan untuk menjalani hukuman mati, kata Baginda Raja emosi. Dengan sigap, beberapa prajurit melaksanakan perintah Baginda Raja. Setelah Abu Nawas mengenakan baju kebesaran dengan tangan terikat, ia langsung diseret untuk diarak keliling kota. Tapi saat hendak keluar dari pintu istana, datanglah penasehat kerajaan yang merupakan sahabat dekat Abu Nawas. Melihat keadaan Abu Nawas yang demikian, ia pun bertanya, "Kenapa denganmu Abu Nawas? Apa kesalahanmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Aku telah mengatakan kebenaran, makanya Paduka Raja memberiku hadiah baju kebesaran istana. Lihatlah, aku sekarang terlihat berwibawa seperti menteri-menteri yang lain." Baginda Raja spontan tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas. Ia pun akhirnya menyuruh pengawal untuk melepaskan Abu Nawas. "Saya lupa, Abu Nawas, belum sempat mendengar alasanmu karena keburu terbawa emosi. Sebenarnya apa sih yang kau bicarakan dengan mata-mata kerajaan lain?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Oh itu, dia datang untuk minta nasihat saya. Dia bertanya bagaimana caranya supaya negerinya menjadi makmur dan sentosa seperti negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun meminta maaf dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang ke rumah. Cara konyol Abu Nawas menolong Abu Jahil yang tercebur ke dalam sumur. Al-Kisah, pada suatu hari Abu Jahil tampak sibuk membawa barang belanjaan yang baru dibelinya dari pasar. Karena belanjaannya lumayan banyak, di tengah jalan ia memutuskan untuk istirahat. Ketika ia duduk melepaskan lelahnya, ia melihat ada sebuah sumur tua. Lantas ia pun mendekati dan menengok ke dalamnya. Ternyata ada airnya, warnanya juga bening dan bersih. "Kebetulan aku haus sekali, tapi bagaimana ya cara mengambilnya?" pikir Abu Jahil. Ia pun melihat ke arah sekeliling sumur, berusaha mencari benda yang bisa ia gunakan untuk mengambil air. "Nah, itu ada ember, aku bisa memanfaatkannya," ucap Abu Jahil. Namun nasib sial dialaminya. Ketika ia mencoba mengambil air yang ada di dalam sumur, ia terpeleset dan jatuh. Dengan penuh kepanikan, ia berteriak minta tolong. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu mendengar teriakan Abu Jahil. Ia pun segera mendatangi sumur tersebut. "Hei Abu Jahil, ngapain kamu di bawah situ?" tanya Abu Nawas. "Tolongin aku Abu Nawas, bantu aku keluar dari sumur ini," teriak Abu Jahil. Mendengar hal itu, Abu Nawas berkata dalam hati, "Sumurnya kan dangkal, dalamnya juga hanya 2 meter. Masa tidak bisa naik sendiri?" pikir Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, cepat tolongin aku," pinta Abu Jahil. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk mengerjainya. "Apa kau bilang? Aku tidak bisa mendengarmu," kata Abu Nawas berpura-pura. "Tolongin aku keluar dari sumur,"
teriak Abu Jahil kembali. "Apa? Aku masih tak bisa mendengarmu. Naiklah sampai ke atas bibir sumur agar aku bisa mendengarmu," balas Abu Nawas. Abu Jahil pun menuruti perkataannya. Dengan sekuat tenaga dia memanjat dinding sumur, sampai akhirnya ia berhasil mencapai bibir sumur. "Coba katakan sekali lagi apa yang tadi kau teriakkan," ucap Abu Nawas. "Tolong bantu aku agar keluar dari sumur ini," kata Abu Jahil dengan tergopoh-gopoh. "Oh, bilang dong dari tadi. Sekarang balik ke tempatmu semula," balas Abu Nawas. Mungkin karena saking paniknya, Abu Jahil menuruti perkataan Abu Nawas. Ia kembali turun ke dalam sumur. "Ayo Abu Nawas, tolongin aku," teriak Abu Jahil. "Kenapa aku harus menolongmu? Bukankah tadi kamu bisa naik sendiri? Mengapa juga kau turun lagi? Harusnya kau tadi tinggal naik ke permukaan," kata Abu Nawas. "Bodoh benar diriku ini. Kenapa juga tak terpikirkan olehku? Dasar Abu Nawas, kurang ajar, dia telah mengerjai aku," batin Abu Jahil. Untuk kedua kalinya, Abu Jahil menaiki dinding sumur dan berhasil sampai ke permukaan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.